Arendt gitu ya, tentang siklus dari penjualan. Kenapa kita harus paham ini? Karena ini penting gitu ya, sebagai framework kalau istilahnya itu, atau kerangka kerja, kerangka berpikir dalam melakukan pengujian tentang siklus penjualan. Oke. Nah, ini ya. Perlu kita ingat bahwa terkait siklus penjualan, ada beberapa akun yang terpengaruh ya. Jadi ada satu perubahan di akun utang itu nanti akan berpengaruh banyak ke akun-akun yang lain. Ya. Nah, untuk kasusnya Apple Blossom ini, kita tahu dia perusahaan dagang. Ya kan? Nah, metode penjualan itu kan ada dua. Ada tunai, ada kredit. Kalau tunai ya langsung masuk ke kas. Ya kan? Masuk ke kas. Kalau dia kredit, maka dia masuk ke muncul akun account receivable. Oke. Nah, nanti kalau ada pelunasan atas account receivable ini, maka muncul lagi masuk ke akun kas kan, pelunasan. Nah, di sisi lain, ingat ya, piutang usaha itu berbeda dengan apa namanya kalau utang gitu ya. Bedanya di mana? Ya walaupun sebenarnya dari tinjauan dari sisi penerima manfaatnya sama ya sama utang. Tapi kalau di piutang kita harus memunculkan satu akun lagi yang namanya adalah allowance for uncollectible account. Kenapa akun ini dimunculkan? Karena akun receivable ini kan sifatnya apa? Ya namanya orang kita jualan gitu ya. Biasanya kan tidak ada perjanjian hitam di atas putih ya. Nggak ada kan? Yang namanya jual ya kredit ya biasanya hanya berdasarkan ini aja ya, sepakatan aja. Gitu. Sehingga kemungkinan tidak tertagihnya itu sangat mungkin. Gitu. Ya, sehingga ada kemungkinan tidak tertagih itulah dimunculkan akun allowance for uncollectible account ini. Sehingga setiap akun utang kita harus menyusun suatu schedule yang disebut dengan aging schedule, ya, di mana di aging schedule itu kita pasang parameter mana yang dikatakan lancar, kurang lancar, bahkan tidak lancar. Berbasis hari. Semakin lama jumlah harinya yang tertagihnya utang itu semakin sulit, ya, berarti dia semakin menjadi tidak lancar. Maka untuk kemungkinan untuk di write off-nya juga semakin besar. Nah, nanti ketika kalau ini siklus ini kebetulan ini pakai metode allowance. Ya. Kita tahu bahwa untuk penghapusan piutang itu kan ada dua metode. Ada metode direct, ada metode penyisihan atau pembentukan cadangan. Kalau metode direct, dia nggak akan membentuk akun allowance ini. Pokoknya setiap akun yang dianggap tidak mungkin tertagih langsung bad debt expense selesai. Bad debt expense pada account receivable. Nah, kalau pakai metode allowance, maka dia dibentuk dulu di allowance ini. Nah, di allowance ini nanti akan ada penilaian. Ya kan, tingkat kelancaran pembayarannya. Kalau estimasi dia, wah kayaknya nggak mungkin tertagih lagi, ya sudah. Masuk akun ke bad debt expense. Nah, kemudian juga terkait penjualan ini, ada risiko-risiko di mana barang yang dijual itu mengalami cacat, ya, kerusakan. Maka ada akun lain muncul yaitu akun Salvation and Allowance. Ini untuk menampung adanya penjualan-penjualan yang dikembalikan karena produknya cacat atau rusak dan sebagainya. Dan tentunya ini mempengaruhi mengurangi account receivable dan menambah Salvation and Allowance. Kemudian ada satu lagi akun yang dinamakan dengan cash discount. Ya biasa ya, dalam bisnis itu ketika dia misalkan tadinya penjualannya secara kredit dengan tempo misalkan 30 hari, tapi ada syarat di situ.
kalau dia mampu melunasi utang tersebut sebelum jatuh tempo 30 hari, maka dia dapat diskon sebesar berapa persen. Maka muncul account cash diskon. Nah, kalau dia accounting akuntansi biasanya ditulis N30 berapa gitu kan rumusnya ya, ada seperti itu. Nah, kemudian masuk ke dokumentasinya nih sekarang. Nah, kenapa saya perlu menyampaikan dokumentasi ini? Ini penting nih, karena inilah yang dinamakan nanti bukti audit. Ini kemarin di kelas sebelah banyak yang salah tafsir, saya belum tahu, nanti kita lihat ya presentasinya ya. Banyak yang menafsirkan atau mengartikan posting, tracing, apalagi scanning, inspeksi, dan sebagainya, itu adalah bukti audit. Itu bukan bukti audit. Salah ya, itu adalah teknik atau prosedur audit. Artinya, cara untuk menguji bukti atau memperoleh bukti audit yang dengan metode dengan cara tracing, scanning, investigasi, inspeksi, putting, cross putting, dan seterusnya. Prosedur analitik, ya, itu teknik semua. Nah, nanti apa yang perlu di coaching, apa yang perlu di tracing, apa yang perlu di prosedur analitik, inspeksi, ya ini dokumen dan catatan. Plus orang-orang yang berkaitan dengan munculnya dokumen ini. Ya, itu perlu dipahami ya, konsep berpikirnya. Nah, misal kayak gini. Ini penjualan nih, saya bicara penjualan ya, penjualan. Ini siklus penjualan. Akun yang berpengaruh adalah penjualan dan utang. Nah, fungsi bisnis yang terlibat dalam penjualan ini apa aja sih? Yang pertama, ya memproses customer order. Jadi kalau ada pesanan, siapa yang memproses? Kemudian, granting kredit. Kalau metode penjualannya dengan cara kredit, siapa yang meng-approve atau menginisiasi? Shipping goods, pengiriman barang, billing customer and recording sales, ya, terkait tagihan kepada customer, kemudian mencatat penjualan. Nah, nanti dokumennya apa saja nih? Ada customer order, ada sales order, ada customer order, or sales order, shipping dokumen, sales invoice, dan seterusnya. Sampai ke ada muncul dokumen monthly statement. Jadi semacam laporan bulanan terkait penjualan. Hasilnya demikian, kalau di perusahaan-perusahaan itu pasti harus ada monthly statement. Jadi biar tahu, kita saat bulan ini penjualan berapa, kemudian ada retur atau berapa gitu ya, dengan metode tunai berapa, metode kredit berapa. Ya. Kemudian ini nge-reply aja ya, supaya merimain lagi kalian gitu. Nah, kan di sini tugasnya adalah kita ingin membuat suatu audit program nih, ya kan? Audit program substantif test, ya. Karena ya signifikan untuk internal kontrolnya sudah dikerjakan ya. Di halaman yang sebelum-sebelumnya kan sudah ada tuh, dia auditor sebelumnya membuat suatu kuesioner ya. Kalau kalian cermati di situ ada beberapa pertanyaan yang jawabannya adalah no. Nah, atas pertanyaan kuesioner yang jawabannya no itu adalah weakness, kelemahan dari pengendali internal di Apple Blossom. Nah, seharusnya nanti pada saat kita menyusun audit program, ada langkah kerja kita yang fungsi atau tujuannya adalah untuk mengatasi atau menguji kelemahan-kelemahan tersebut tadi. Apakah kelemahan tersebut berakibat pada tingkat kewajaran nilai laporan keuangan Apple Blossom? Ya, mari kita lihat. Ya, kita lihat. Jika bicara audit program, secara besarannya itu sebenarnya ini. Ya, langkah kerjanya apa, jumlah sampel yang harus kita ambil berapa banyak, item yang yang dipilih apa saja, kemudian waktu pelaksanaan kapan. Itu idealnya. Tapi untuk yang penugasan ke pekan ketiga kemarin nggak sampai sini ya.
Nah, ini juga perlu dipahami sebenarnya ya. Ini contoh saja di buku itu ada network hardware. Kalau kemarin kan kita sudah pelajari di pekan kedua, alur dari dokumen sistem akuntansinya. Ya. Tapi kalau bagus lagi kalau digambarkan ini kan khusus untuk tentang siklus penjualannya. Nah, mestinya kan kita bisa bikin seperti ini ya. Sebenarnya kan kalian diharapkan tuh bisa buat seperti ini sebenarnya. Khususnya yang paling ujung ini nih, yang substantive test of transaction. Ya. Kan kita berbasis dari aversi. Ada aversi manajemen laporan keuangan kan kemarin. Nah, terkait penjualan ini misalkan, bahwa penjualan yang dicatat memang adalah penjualan atas barang yang secara aktual itu memang sudah dikirim. Dan bukan penjualan fiktif atau non-fictional customer untuk menguji asersi occurrence, ya, keterjadiannya. Nah, kira-kira si kontrolnya apa? Nah, itu kita harus merujuk ke halaman buku atau dosen itu halaman berapa ya? Halaman 61 kalau salah ya. Nah, ini maksudnya adalah kontrolnya. Kontrolnya apa aja yang sudah ada? Pengendaliannya sudah ada apa? Misalkan contoh, tiap kredit itu secara otomatis disetujui oleh komputer ya, jadi pakai sistem. Nah, kemudian berbasis limit ya, kredit limit. Jadi ada limitasinya ke kalau yang level misalkan piutang penjualannya 100.000 siapa yang harus menyetujui, kalau 200.000 siapa gitu ya, dan seterusnya ya. Kemudian ada kelemahan nggak di pengendalian terkait ini? Oh, ada, misalkan tidak ada verifikasi internal ya atas kemungkinan sales invoice ya yang dicatat lebih dari sekali. Jadi sangat mungkin sales invoice yang sama terrecord 2 kali. Nah, seperti itu. Ini kelemahannya. Nah, nanti kira-kira substantive test of transaction-nya apa? Ya, kita pertama harus melakukan review sales, jurnal penjualan, kemudian master file untuk transaksi atau jumlah-jumlah yang nggak biasa lah gitu ya, mungkin nilainya signifikan besar seperti itu. Kemudian sequence-nya kita harus lihat, cek urut-urutan nomor invoice penjualan. Buat apa? Buat kita mengecek, kan biasanya kan pre-number gitu ya, sales invoice itu pre-number, urut. Ada nggak yang loncat tapi nggak tercatat di sistem. Kemudian trace, kita melakukan penelusuran ke jurnal entry penjualan, ke dokumen pendukungnya untuk menguji ini transaksi benar-benar occurrence nggak, terjadi nggak. Harusnya kalau terjadi harusnya ada supporting dokumennya. Termasuk juga kita lihat ada nggak sales invoice yang duplikasi. Kemudian juga bill of lading-nya. Bill of lading itu maksudnya bukti pengirimannya ya. Sales order, nah, kan penjualan kan pasti harusnya ada pemesanan berbasis pesanan ya, dan customer order gitu ya, pesanan dan seterusnya. Jadi bahasa dari audit program substantive test itu adalah bahasanya bahasa seperti ini, kalau di bahasa Inggris kan ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya misalkan review, lakukan penelusuran, lakukan perhitungan kembali atas harga dan seterusnya ya. Uji duplikasi sales invoice dengan klasifikasi akun tertentu ya. Bandingkan data, bahasanya seperti itu ya. Nanti kita lihat deh yang kalian buat seperti apa, karena kalau yang kemarin kalau saya lihat bahasa yang digunakan tuh masih memastikan gitu ya, bersikap skeptisme. Wah, itu kalimat-kalimat seperti itu sebenarnya nggak perlu lagi muncul di program gitu ya, seperti itu. Oke, itu sekilas ya gambaran saya mencoba untuk merimain kembali
Ya. Nggak apa-apa, nanti kalau misalkan pada saat kalian paparan atau tugas yang sudah kalian bikin, Pak, kami masih pakai kalimat memastikan, pakai kalimat apa kemarin itu, memastikan, bersikap skeptisme, apalagi gitu ya, nggak apa-apa. Nanti sama-sama kita perbaiki. Baik, untuk pagi hari ini yang akan presentasi ya, nah, dari kelompok 1 ya, jadi oke, dari kelompok 1 Alvira Yuandasari Nur Hikmah ya. Kemudian kelompok 2 Amelia Ramadhani. Kelompok 3 Faza Nafisa. Kelompok 4 itu adalah Ayudi Anggraini. Kelompok 5 Ilham Nafis ya. Kelompok 6 Dipa Bagus. Ya, saya ulangin ya. Yang pertama dari kelompok 1 nanti yang akan presentasi ada Alvira Yuandasari, kelompok 2 Amelia Ramadhani, kelompok 3 Faza Nafisa, kelompok 4 Ayudi Anggraini, kelompok 5 Ilham Nafis, dan kelompok 6 Dipa Bagus. Ya. Oke, kalau sudah saya persilahkan ke kelompok 1 mulai dari Mbak Alvira. Silakan untuk mempresentasikan tugasnya, kelompoknya. Silakan. Izin share screen ya, Pak? Ya, silakan. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Sebelumnya izin menonaktifkan kamera Pak, sinyalnya kurang stabil. Nah, untuk yang pertama itu di soal C, nomor 1 itu disuruh untuk melakukan substantif test dengan 5 asersi. Nah, asersinya itu yang pertama itu ada existence or occurrence, yang kedua itu completeness, yang ketiga itu right and obligation, yang keempat valuation or allocation, yang kelima presentation and disclosure. Nah, untuk keterangannya sendiri, yang pertama existence or occurrence, jadi utang usaha perusahaan benar-benar ada pada tanggal neraca dan bersumber dari transaksi-transaksi yang tercatat benar-benar terjadi selama periode tertentu. Untuk completeness, keterangannya itu seluruh piutang usaha perusahaan yang harus disajikan dalam laporan keuangan pada kenyataannya sudah dicantumkan dan dicatat dengan lengkap. Yang ketiga, right and obligation, keterangannya itu perusahaan mempunyai hak legal atas piutang usaha yang ada pada neraca. Yang keempat, valuation and allocation, keterangannya itu piutang usaha yang dicantumkan di neraca dinyatakan pada nilai realisasi bersih, yaitu piutang usaha kotor dikurangkan dengan cadangan penyisihan piutang tata pagi. Yang kelima, presentation and disclosure, keterangannya itu piutang usaha telah diklasifikasikan dengan tepat pada laporan keuangan dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang telah berlaku. Untuk program auditnya, nah yang pertama existence or occurrence, yang pertama itu program auditnya meminta daftar piutang usaha yang terdiri dari nama, alamat pelanggan,
nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya serta mencocokkannya dengan saldo buku besar. Membaca perjanjian atau kontrak yang berhubungan dengan transaksi pelanggan yang jumlahnya signifikan dan membuat ringkasan dalam kertas kerja mengenai term of agreement and significant isu yang relevan. Yang kedua, meminta konfirmasi klien. Di sini konfirmasinya itu ada dua, ada konfirmasi positif dan negatif. Konfirmasi positif dilakukan untuk saldo piutang yang memiliki saldo lebih dari $5.000 dan sisanya dilakukan konfirmasi negatif. Jika ada selisih, ditindaklanjuti. Yang ketiga, jika tidak ada jawaban dari klien, maka kirimkan permintaan kedua. Pertimbangkan prosedur alternatif jika masih tidak ada jawaban, atau memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutang. Yang kedua, completeness, melakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca. Yang kelima, melakukan cut-off untuk transaksi penjualan dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca. Nah, untuk right and obligation, meneliti perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan anjak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Kemudian, prosedur yang ketujuh, melakukan investigasi terhadap akun-akun yang sebelumnya telah dihapus. Untuk assertion valuation and allocation, prosedur auditnya itu memverifikasi apakah pencatatan piutang tak tertagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang kesembilan, meminta daftar umur piutang usaha per tanggal neraca setelah dilakukan prosedur berikut. Yang pertama, melakukan tes perhitungan matematika atas perhitungan klien. Yang kedua, melakukan rekonsiliasi total berdasarkan daftar umur piutang dengan saldo piutang yang terdapat di buku besar dan menelusuri apakah ada perbedaan yang signifikan. Nah, untuk assertion yang terakhir, presentation and disclosure itu yang ke-10 itu program auditnya mengidentifikasi pengungkapan apakah layak untuk dipublikasikan ke dalam laporan keuangan, dan yang 11 mengidentifikasi apakah akun piutang digunakan untuk jaminan utang. Sekian dari kelompok saya, Pak. Baik, terima kasih Mbak Alfira. Ada yang mau komentar dari kelompok lain? Ada yang mau memberikan komentarnya? Atau sama semua? Oke, saya mungkin nanya nih ke kelompok 1 ya. Yang dimaksud dengan melakukan tes perhitungan matematika itu seperti apa? Karena operasi perhitungan matematika kan banyak ya. Maksudnya apa? Mungkin kayak memastikan yang tabel aging schedule-nya apakah udah benar atau belum, Pak, perhitungannya seperti itu, bukan? Kalau misalkan kalimatnya diganti dengan melakukan rekalkulasi atau melakukan perhitungan ulang terkait nilai piutang dalam tabel aging schedule, ya kan? Atau juga misalkan melakukan shifting, itu kan penjumlahan gitu ya, penjumlahan secara horizontal atau vertikal ya, bukan penjumlahan. Kemudian gini, untuk yang completeness, saya belum lihat ini dulu, cut off. Cut off itu lebih tepatnya masuk di completeness atau di right and obligation.
Cut off itu lebih tepatnya masih completeness atau right and obligation? Sepertinya lebih tepat di right and obligation deh, Pak. Ya, kalau menurut saya sih lebih tepat masuk right and obligation ya. Ingat completeness itu sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuannya kan kita pengen menguji. Tadi asersinya, coba lihat lagi asersinya Mbak Elvira. Terkait completeness tadi apa? Bahwa seluruh piutang perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan sudah dicatat dengan lengkap. Nah, berarti kan kita pengen memastikan bahwa seluruh angka piutang tersebut sudah dicatat di jurnal dan didukung oleh dokumen pendukung yang memadai. Nah, saya belum melihat tadi ada langkah kerja pengujian tentang dokumen pendukungnya. Ya, boleh ini dulu nggak? Off dulu nggak screen-nya? Coba saya balik lagi ke bukunya si Aaron tadi. Ya, kita lihat lagi supaya sama-sama ya, ini dia. Coba completeness kita lihat di sini. Kita pengen memastikan kalau ini kan terkait penjualan ya. Penjualan bahwa semua transaksi penjualan sudah dicatat. Nah, substantif test count-nya adalah lakukan penelusuran terhadap dokumen pengiriman barang. Ya kan? Kemudian dokumen pengiriman barang yang ya tentunya ini ya yang sampel ya, selected shipping dokumen yang disampel. Kemudian dokumen tersebut di trace lagi, ditelusuri lagi ke sales jurnal. Jadi dicek ke jurnalnya, jurnal penjualannya untuk memastikan bahwa dokumen tersebut memang sudah tercatat di jurnal. Nah, kalau tadi kita balik lagi ke yang, silakan ditampilin lagi, Pak Alfiran. Pak Alfiran, boleh di-share lagi tugasnya tadi. Sebentar Pak, tadi ke kos. Jadi kalau completeness itu, kita tuh memastikan bahwa setiap akun catatan yang di dalam jurnal itu sudah didukung oleh dokumen. Nah, kalau ini misalkan piutang nih, kita cerita piutang. Berarti kan piutangnya relasinya dengan penjualan ya. Kalau tadi kan kita pengen, kalau yang di buku Aras tadi kan tentang penjualan, berarti kita harus cek ke shipping dokumennya. Sebenarnya sama aja gitu ya. Kita misalkan cek ini apa namanya sales order pesanan penjualan kredit yang disetujui, dokumen sales order kredit sales order yang disetujui. Kemudian nanti cek ke jurnalnya, apakah atas sales order yang secara kredit yang sudah disetujui tersebut semua sudah tercatat, gitu ya, sudah dicatat di dalam jurnal piutang ini, jurnal akun receivable ini, account receivable ini. Ya kan, munculnya account receivable itu kan karena adanya approval kredit kan,
atas penjualan di Apple Blossom ini oleh si Brenda ya. Jadi lebih tepatnya itu. Saya nggak paham ini melakukan subsequent illicit test ini maksudnya apa. Ini kan pasti pengen menguji apakah atas ada pembayaran gitu kan, pelunasan piutang yang dilakukan setelah tanggal pelacakan itu tujuannya. Tapi itu nggak ada konteks hubungannya dengan kelengkapan sebenarnya. Bisa dipahami nggak? Atau ada yang bingung? Coba ditanya aja kalau ada bingung. Ya, itu yang untuk completeness ya. Kekurangannya adalah berkaitan dengan belum ada langkah kerja yang menunjukkan pengujian terhadap dokumen. Padahal completeness itu pasti bicara tentang dokumen pendukung ya maksudnya ya. Jadi nilai piutang yang tersaji itu bukan muncul secara tiba-tiba gitu, tanpa disertai oleh dokumen pendukung. Ya, kalau muncul tiba-tiba tanpa dokumen pendukung, itu bisa dicurigai sebagai fraud, ya, fraud laporan keuangan. Kemudian coba naik ke atas Mbak Ira. Oke, so. Nah, untuk yang sistem occurrence, oke, gitu ya, saya sudah sesuai nih. Bahasanya udah memang ketika kita menyusun audit program itu bahasanya sudah bahasa yang aktif gitu ya. Meminta daftar piutang, terus mencocokkan gitu kan. Ya. Terus mungkin nomor 2-nya bukan meminta konfirmasi ya, tapi melakukan konfirmasi. Ya. Bukan meminta konfirmasi, tapi bahasanya melakukan konfirmasi pada klien. Atas untuk saldo piutang yang memiliki saldo lebih dari 5.000 dengan pendekatan konfirmasi positif dan di luar dan sisanya dilakukan dengan konfirmasi negatif. Kalau ada jika sudah berisi ditindaklanjuti itu mah nggak usah ditulis ya, secara otomatis kalau mau munculin lagi langkah kerja baru. Lakukan analisis gitu ya, atau penelusuran terhadap dokumen kredit gitu ya, sales credit approval apabila dan buku besar kas gitu kan, apabila terdapat selisih gitu, nilai saldo piutang yang tercatat di laporan keuangan Apple Blossom dengan jawaban dari hasil konfirmasi, kan bisa seperti itu. Nah ini yang poin nomor 3 udah cukup bagus juga ya, sudah mempertimbangkan prosedur alternatif, yaitu misalkan memeriksa bukti pencatatan dan penerimaan pembayaran piutang. Berarti kan ini kan langsung aja ke buku besar apa nih? Buku besar pembantu piutang dan buku A. Seperti itu. Ya. Itu ya untuk Elvira beberapa poin catatannya. Bawahnya lagi. Return obligation sudah jelas tadi ya. Cut off langsung ke situ. Nah, nomor 7 nih, melakukan investigasi terhadap akun-akun yang sebelumnya telah dihapus. Ini maksudnya apa ya? Akun yang mana ya? Akun-akun BDE Pak, ada yang dihapus di piutangnya. Nah, kan disebut dong. Akun apa? Akun debt expense. Ya. Kalau terhadap akun-akun nggak begitu clear, nggak apa akun yang mana. Baik, Pak. Kemudian terkait presentation and disclosure, ini
maksudnya apa nih? Modifikasi mengungkapkan apakah layak untuk disebutkan dalam transformasi. Maksudnya apa? Boleh diceritain lagi nggak? Maksudnya apa nih? Presentation and disclosure. Mungkin pengungkapan terkait piutangnya, Pak. Ya, tapi bahasanya kok begini? Kalau mau bahasanya adalah lakukan penelusuran apakah semua informasi yang berkaitan dengan piutang dan penghapusan piutang atau pengisian piutang itu sudah diungkapkan dan disajikan dalam catatan atau laporan keuangan. Seperti itu. Satu aja, sebenarnya satu langkah kerja aja sih kalau sudah ditanya-tanya. Artinya dia kan sebenarnya hanya ingin memastikan bahwa semua informasi yang berkaitan dengan piutang serta allowance dan penghapusan cadangan piutang yang tidak tertagih itu semua sudah diungkap dan disajikan dalam laporan keuangan di bagian catatan atas laporan keuangan. Ya. Jadi laporan keuangan itu kan ada neraca, ada laporan laba rugi, ada perubahan modal, ada laporan arus kas dan seterusnya. Itu kan isinya angka-angka semua ya. Nah, ada satu bagian lagi namanya catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan itu isinya adalah narasi yang menjelaskan perubahan angka-angka yang ada di neraca, laporan laba rugi, arus kas dan seterusnya tadi. Nah, lebih ke situ sebenarnya. Jadi tidak ada yang tidak diungkap di laporan keuangan. Sampai sini ada mau bertanya? Sebelum lanjut ke berikutnya, ke Amelia. Ada yang mau bertanya nggak? Kalau bingung bilang loh ya. Izin Pak. Ya, silakan. Kalau yang itu Pak, melakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca, kalau kelompok kami buat di valuation or allocation itu benar atau salah? Itu bisa masuk di valuation and allocation bisa. Artinya kan kita ingin menguji apakah nilai yang tersaji di dalam laporan keuangan itu sudah tingkat akurasinya sudah cukup bagus atau tidak, gitu ya, cukup baik atau tidak. Nah, dengan kita melakukan subsequent receipt test, artinya kan kita pengen tahu ada nggak sih pembayaran piutang setelah tanggal neraca, dan untuk kasus apabila ini sebenarnya ada kan. Nanti kan kita pada saat konfirmasi kita temukan kan ada beberapa tuh. Nah, itu kan masuk ke valuation organization. Ada beberapa yang kita perlu koreksi, ada juga yang tidak perlu kan. Jadi nggak masalah sih masuk valuation organization. Ini juga sebenarnya tadi saya sudah sampaikan untuk melakukan subsequent test ini terkait completeness, oke, masih bisa juga completeness sebenarnya ya. Tapi tadi kita harus yang dicek itu adalah dokumennya gitu. Kalau completeness itu pasti lari-larinya ujung-ujungnya ke dokumennya. Sudah ada dokumennya atau tidak? Itu sih, Pak Rumiris. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Mau tanya, kalau misalnya di presentation and disclosure itu ada melakukan penelusuran akun yang seharusnya tidak diklasifikasikan sebagai piutang, itu bisa nggak ya Pak? Maksudnya gimana kok di klasifikasinya tidak sebagai piutang? Maksudnya gimana? Jadi misalnya kayak salah penjurnalan gitu Pak. Jadi harusnya piutang tapi salah klasifikasi gitu Pak. Oke. Ya, itu bisa juga ya. Bisa juga. Artinya kan kita pengen menguji ada nggak sih
kesalahan klasifikasi pencatatan gitu ya maksudnya ya. Ya, bisa juga. Tapi nanti langkah kerjanya misalkan kita lakukan penelusuran terkait akun piutang, akun allowance, dan akun bad debt expense. Terus untuk memastikan ada nggak kesalahan, kemudian kita bandingkan dengan dokumen pendukungnya misalnya, ya, dengan sales order, apa dengan approval pro kredit, agent schedule dan sebagainya, untuk mengetahui ada nggak yang salah klasifikasi pencatatan. Misalkan ternyata penjualannya itu penjualan tunai, tapi tercatat di account receivable, misalkan seperti itu. Mungkin nggak? Ya mungkin aja. Bisa. Itu ya, Mbak Tina ya. Makasih, Pak. Baik. Ada lagi? Oke, kita lanjut dulu ya. Sekarang ke Mbak Amelia. Silakan. Mbak Amelia. Izin share screen ya, Pak. Ya. Apa sudah terlihat, Pak? Belum muncul? Bentar, mungkin proses kali ya. Ya, ya. Sudah, Pak. Ya. Izin mematikan video ya, Pak. Ya, silakan. Jadi si auditor ini itu mengirimkan surat konfirmasi piutang berupa konfirmasi negatif dan positif. Kalau yang positif ini hanya untuk pelanggan yang memiliki saldo piutang di atas $5.000. Nah, terdapat 7 surat konfirmasi piutang dari pelanggan. Yang pertama itu pada indeks B2, yaitu surat konfirmasi nomor 1 dari Frankie's Floral Fragrance. Dan berdasarkan surat konfirmasi itu, ternyata pelanggan tidak terdapat bantahan atau no exception kepada auditor atas saldo piutang. Lalu, surat konfirmasi yang kedua, yaitu dari William Fragrance, juga tidak terdapat bantahan kepada auditor atas saldo piutangnya juga. Lalu surat konfirmasi yang ketiga dari Pierce and Novel Company. Berdasarkan surat tersebut, pelanggan mengatakan sudah membayar sebesar $59.000 pada 31 Desember 2003, sehingga saldonya seharusnya $18.540. Tetapi ternyata setelah dicek pada jurnal penerimaan kas, pelanggan membayar $59.000 itu pada tanggal 2 Januari 2004. Sehingga saldo milik klien yang sudah benar itu 77.540 pada tanggal 31 Desember 2003. Selanjutnya pada indeks B4, yaitu terdapat surat konfirmasi 4, yaitu dari pelanggan daring. Berdasarkan konfirmasi pelanggan, mengatakan bahwa saldo piutangnya itu salah. Seharusnya pelanggan hanya meminjam sebesar $57.000. Tetapi setelah dicek pada jurnal penerimaan kas, terdapat pembayaran piutang dari daring sebesar $26.000 itu pada tanggal 5 Januari 2004, sehingga saldo milik klien lah yang benar, yaitu sebesar $31.700 pada tanggal 31 Desember 2003. Selanjutnya, surat konfirmasi 5 dari pelanggan Young and Beautiful. Berdasarkan surat konfirmasi pelanggan, saldo piutangnya itu hanya $17.000 karena ada kerusakan barang pada pengiriman saat bulan Oktober 2003 sebesar $1.748. Auditor melakukan pemeriksaan dengan Brenda Robertson sebagai manajer kredit. Ternyata memang terdapat kredit sebesar $174.748 untuk Young and Beautiful, namun tidak pernah ada diproses lebih lanjut, sehingga kesimpulannya saldo piutang milik Young and Beautiful itu yang benar adalah $17.000, yaitu sesuai dengan konfirmasi dari si pelanggan.
Selanjutnya pada indeks B5, surat konfirmasi 6 dari Capital Audors, dan katanya tidak ada bantahan kepada auditor atas saldo piutangnya. Lalu surat konfirmasi 7 dari Insense itu berdasarkan surat konfirmasi pelanggan mengatakan saldo piutangnya itu tidak benar karena terdapat kesalahan invoice pada tanggal 23 Desember 2003 dari harga 28,3 menjadi 82,3 sebanyak 20 karton, sehingga lalu auditor melakukan pemeriksaan invoice nomor 1503 dan data penjualan, dan ternyata auditor menemukan ada miskalkulasi perhitungan penjualan. Kesimpulannya, saldo piutang Insense ini memang terlalu besar 1080, sehingga saldo yang benar itu 7980. Itu Pak dari kelompok kami. Oke, berarti tadi ada berapa yang kita harus melakukan jurnal penyesuaian terhadap berapa transaksi? Ada 3, Pak. 3 ya, mulai dari kesalahan jumlah salah kapat ya, harusnya 28,3 tercatat di upload dosennya 82,3 karton. Berarti nanti harus ada penyesuaian terhadap akun ininya mana? Ini, Pak. Jurnalnya nggak ada? Ini, Pak. Iya. Oke. Nah, ini kalau kita perhatikan, ya, ini bukan hanya berpengaruh terhadap akun ini ya, piutang ya. Juga nanti berpengaruh terhadap allowance for bad debt, kemudian self return, dan self sendiri. Bahkan juga sampai nanti berpengaruh ke mana kira-kira? Ya, penyesuaian ini nanti akan berdampak sampai ke mana? Untuk komentar nggak? Net income mungkin, Pak. Net income jelas, pasti. Belum net income. Atasnya lagi. Gross profit ya. Net profitnya pasti akan mengaruh. Itu panjang nanti ya. Runtutan sisanya, perubahan di sini nanti akan berdampak ke laporan laba rugi secara keseluruhan. Kalau ke neraca, ya jelas neraca nanti yang berpengaruh adalah convertible-nya sama allowance for purchase-nya. Kemudian ini penggunaan simbol-simbol. Penggunaan simbol-simbol ini itu yang ada menggunakan tanda @ ya. Iya, Pak. Itu tanda @ dapatnya dari mana? Bahwa itu ada di buku. Iya, Pak. Ada di buku ya? Enggak sih. Iya. Hah? Ini udah biasanya kayak gitu. Ada di buku ya? Ya, sebenarnya agak ya, tapi ini bebas aja sih sebenarnya ya. Hanya memang biasanya ini kan tanda @ itu untuk menunjukkan bahwa saldo dan untuk menunjukkan bahwa sudah dilakukan penelusuran gitu ya. Saldo tersebut sudah ditelusurin ke subsidiary ledger kan gitu. Ya, cuman memang agak ini aja sih ya, kelaziman aja sih. Biasanya digunakan tanda tick mark atau vektor gitu ya, untuk menunjukkan bahwa ini sudah ditelusurin. Tapi ya apalah kalau ada buku dan demikian. Terus apa lagi? Tadi kesalahan. Nah, untuk yang perbedaan tapi ternyata pembayarannya dilakukan di periode 2004, apakah perlu penyesuaian juga? Tidak, Pak. Kenapa?
karena ini pakai yang sampai di 31 Desember 2003. Ya. Jadi transaksi penerimaan yang terjadi setelah tanggal neraca itu secara otomatis nanti dia akan masuk ke bagian transaksi di tahun periode 2004. Ya. Nah, cuma nanti perlu dicantumkan di catatan atas laporan keuangannya gitu ya, bahwa ada beberapa pelunasan hutang itu dilakukan di tahun 2004. Sehingga tidak berdampak terhadap saldo akun positif per 31 Desember 2003. Ya. Oke. Ada lagi yang mau berkomentar kelompok lain? Ada yang mau komentar? Atau ada yang mau bertanya? Cukup? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ke yang berikutnya. Faza, silakan. Baik, izin share screen, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat? Ya, baik. Untuk yang berikutnya itu ada schedule B1, yaitu Accounts Receivable Age Trial Balance. Nah, di sini itu ada customer-customer dari Apple Blossom, totalnya itu ada 16 perusahaan. Lalu untuk kolom sebelahnya itu merupakan usia dari piutang yang dimiliki Apple Blossom terhadap perusahaan-perusahaan ini. Dimulai dari current, yaitu piutang yang lancar 1-30 hari sampai dengan piutang yang sudah lebih dari 90 hari. Lalu di sini ada kode-kode buat di confirmation letternya. Lalu yang sebelahnya itu confirmation mail, yaitu confirmation letter yang telah dikirimkan oleh Apple Blossom kepada perusahaan-perusahaannya. Nah, seperti yang tadi telah dijelaskan juga, untuk konfirmasi positif itu dikirimkan ke perusahaan yang memiliki piutang lebih dari $5.000. Sisanya itu diberikan confirmation negative confirmation. Lalu ini ada subsequent collection, itu jumlah uang yang telah diterima oleh perusahaan Apple Blossom. Lalu yang sebelah sini itu ada comments by credit manager. Itu merupakan penilaian yang diberikan, penilaian atau komentar yang diberikan oleh credit manajernya. Nah, contohnya untuk perusahaan Alfa Aroma, di sini dia mendapatkan penilaian good account, yang berarti perusahaan tersebut sudah membayar utangnya dengan tepat waktu gitu. Lalu untuk yang kedua, ini contohnya dari Bubble Beauty Supplies, dia mendapatkan komentar extremely doubtful, dan piutangnya itu belum dibayar selama lebih dari 90 hari, yang dimana dia berarti tidak membayarkan piutangnya. Nah, lalu lanjut ke jurnal adjustment-nya. Untuk Apple Blossom sendiri itu melakukan 3 adjustment. Yang pertama, itu ada allowance for bad debt pada account receivable sebesar 750. Nah, angka ini itu didapat dari perusahaan Bubble Beauty Supplies tadi sebesar 750. Dikarenakan perusahaan ini belum membayarkan utangnya lebih dari 90 hari, maka perusahaan Apple Blossom menghapuskan piutangnya sebesar 750. Lalu lanjut ke adjustment yang kedua, itu berasal dari perusahaan Incense Inc. Nah, ini itu ada di surat konfirmasi nomor 7 di sini. Di dalam surat konfirmasi ini terdapat
bantahan dari Insense Inc., yaitu perusahaan mencatat piutang pelanggan terlalu tinggi sebesar 1.080 karena ada miskalkulasi harga penjualan. Maka kesimpulan yang dapat diambil, saldo yang benar pada 31 Desember menurut Insense Inc. itu adalah sebesar 7.980, sehingga perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian atas kelebihan nilai penjualan sebesar 1.080. Maka di sini kita menjurnal sales pada account receivable sebesar 1.080. Lalu berikutnya untuk adjustment yang ketiga itu berasal dari perusahaan Young and Beautiful yang tadi telah dijelaskan, itu ada di surat konfirmasi nomor 5, yakni terdapat perbedaan saldo antara auditor dan pelanggan. Apple Blossom mencatat saldo piutangnya sebesar 18.748, sedangkan pelanggannya yaitu Young and Beautiful mencatat saldo sebesar 17.000 karena pada saat pengiriman terjadi kerusakan senilai 1.748. Maka dapat disimpulkan perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian atas retro penjualan sebesar 1.748. Maka di sini kita menjurnal sales return and allowance pada account receivable sebesar 1.748. Untuk indeks B1 sekian, Pak. Oke, terima kasih Mbak Faza. Ada yang mau berkomentar terkait ini? Kalau di sini pembedaan antara positif dan negatif, udah pada tahu ya kalau namanya perbedaannya konfirmasi positif dan negatif? Udah ya. Kalau positif itu ibaratnya mau tak benar angkanya ataupun tidak benar, apalagi gitu ya, itu harus dijawab. Kalau yang positif ya. Kalau yang negatif, kalau sudah benar ya nggak perlu dijawab, kecuali dia tidak sesuai gitu ya, baru dijawab konfirmasinya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, di komennya itu, ini kan perilaku ya. Analisis perilaku kan ini kan. Analisis perilaku si customer. Yang melakukan analisis perilaku siapa? Si credit manager, Brenda Robertson. Sehingga dia bisa berkomentar, oh ini good account, ini bagus customer-nya gitu ya. Ini bagus tapi bayarnya suka telat gitu ya, slow paying gitu ya. Ada juga yang perusahaan baru tapi bagus dia bayarannya, seperti itu. Kemudian ada juga yang oh ya ini memang salah ini 1748 itu harus disisihkan gitu ya. 1748 itu. Bahkan ada yang udahlah kalau yang ini mah nggak mungkin tertagih nih, susah gitu ya. Jadi ini analisis perilaku. Nah, tentunya bisa komentar begini kan karena sudah seringnya gitu ya bertransaksi. Kalau yang baru tadi ini kan established company, good pay. Beda kan, bukan good account ya, bilang masih good pay. Ya, karena baru. Kalau udah sering, udah lama, jadi customer-nya dia bisa bicara ini good account. Kita bedainnya. Oke, ini trial balance terkait account receivable, trial balance-nya ya terkait itu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, dia ada semacam leveling ya, pembagian. Kalau yang tentang waktu antara 1 sampai 30 itu masih kategori lancar begitu ya, current. Current itu maksudnya ya masih berjalan. Kalau udah 30-60 hari tentang bayarnya oke lah, masih bagus gitu ya, masih oke. Cuma udah mulai agak melambat nih. Nah, kalau 60 sampai 90 hari ini masuk kategori lambat nih. Hanya kalau kita lihat yang antara 60 dan 90 hari pembayarannya dia masuk kategori slow. Ya, masuk kategori slow. Oke. Sebenarnya di 30 sampai 60 hari juga udah masuk slow ya, tapi lebih slow lagi yang 60 sampai 90 hari.
Nah, kalau udah over lebih dari 90 hari, udah ini udah masuk kategori sudah sangat diragukan ke pertagihannya. Sehingga ini biasanya udahlah, kalau ini bisa diusulkan untuk diestimasi untuk dialokasikan masuk ke bad debt expense. Ya. Walaupun nggak 750 semuanya ya, ini kan bagian dari, nanti kan ada persentase lagi. Berapa alokasi estimasi utang tidak tertagihnya yang boleh dipetakan. Semakin lama ya semakin tinggi gitu ya, 100%. Gitu. Baik, sampai sini ada yang masih bingung? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke Mbak Ayu. Silakan, Ayu. Makasih Mbak Faza. Iya, sama-sama, Pak. Izin untuk share screen ya, Pak? Ya, silakan. Mohon maaf, Pak, apakah sudah terlihat? Belum. Klub. Maaf, Pak, izin menonaktifkan kamera, Ya. soalnya sinyalnya. Ya, silakan. Ya. Untuk kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok 4. Belum muncul, Mbak Bayu Dewi. Oh, belum. Belum muncul. Ya, saya muncul sekarang. Jadi di sini saya akan membahas mengenai schedule B6 tentang allowance for bad debt. Jadi di sini kita menghitung piutang yang di-allowance-kan atau disisihkan berdasarkan dari B1 yang sudah dijelaskan tadi. Jadi di sini piutang dikelompokkan berdasarkan usianya. Di sini dari 1 sampai 30 hari ada sejumlah 187.107. Kemudian yang 30 sampai 60 hari ada 20.570 dan yang 60 sampai 90 hari ada 1.450. Kemudian di sini kita kalikan dengan tarif yang sudah disepakati oleh perusahaan. Ini kita dapatkan dari data tahun lalu. Kalau di buku Apple Blossom ada di halaman PDF 163. Kemudian ini kita kalikan, kemudian kita peroleh angka piutang yang akan disisihkan. Kemudian kita jumlah, sehingga diperoleh balance per analisis sebesar 5.589. Kemudian adjusted balance, ini merupakan saldo allowance for bad debt tahun 2003. Ini kita peroleh dari neraca. Kemudian di sini kita peroleh perbedaan sebesar 13.580. Kemudian kita ke sini. Di sini kita menghitung ada balance allowance for bad debt di tahun 2002. Di sini sebesar 11.889. Kemudian ada write off sebesar 14.760. Kedua data ini kita peroleh dari laporan keuangan tahun sebelumnya. Kemudian di sini ada selisih sebesar 2.871. Kemudian di sini juga ada provisi sebesar 22.790. Sementara untuk balance per klien pada 31 Desember 2003 kita peroleh 19.919. Ini juga diperoleh dari neraca. Kemudian di sini kita sesuaikan mengenai adjusting journal entries, karena di sini piutang
yang sebesar 750 sudah melebihi 90 hari dan telah disetujui untuk dihapuskan, maka di sini kita sesuaikan. Terus kita masukkan di sini adjusted balance yang dari neraca. Kemudian perbedaan dari yang diperoleh dari perhitungan tadi. Kemudian ini balance per audit juga diperoleh dari perhitungan yang tadi. Kemudian untuk provisi for bad debts, di sini yang 22.790 adjusted balance kita sesuaikan dengan perbedaan penyisihan di tahun 2003. Kemudian di sini kita peroleh balance per audit selisih antara adjusted balance dengan journal entry untuk adjusted allowance account. Diperoleh balance per audit sebesar 9.210. Kemudian di sini ada kode ini yang A berarti sesuai dengan kertas kerja yang telah disepakati tahun sebelumnya. Sementara yang write off ini berkode Y yang berarti semua penghapusan telah disetujui oleh credit manager. Maaf, yang Z tadi provisi yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan tahun sebelumnya. Ini yang Z. Kemudian ini ada AJ4. Ini saran dari auditor jurnal usulan berupa AFDA pada bad debt expense sebesar dolar 13.580 sebesar perbedaan antara balance per analisis dengan adjusted balance. Sekian Pak untuk B6. Baik. Coba ke bagian atas ya. Ya. Ini cara bacanya gimana nih? Jadi saldo allowance for bad debt di akhir tahun 2002 adalah 13.889, ya kan? Kemudian selama tahun 2003 ada penghapusan ya kan? Ada penghapusan ya. Penghapusan sebesar 14.760. Sehingga terdapat saldo minus sebesar 2.871. Nah, di tahun 2003 juga, provision itu apa maksudnya? Angka 22.790 itu dari mana? Angkanya seharusnya dari laporan keuangan tahun lalu, Pak. Oke, coba boleh ditampilin nggak? Provision itu apa? Terus muncul di laporan neraca atau laporan non? Provision itu apa? Ini penyisihannya atau gimana? Angka 22.790 itu. Coba dilihatkan laporan keuangannya dulu deh. Laporan apa? Neraca. Apa? Iya Pak, sebentar saya cari di buku Apple Blossom ya Pak. Ya.
yang lain mungkin bisa bantu menampilkan laporan keuangan atau Blossom 2023. Izin Pak. Ya, silakan. Sebenarnya data itu bisa dilihat di analytical procedure yang dilakukan minggu lalu, Pak. Boleh tampilin coba. Saya coba tampilkan. Boleh off dulu. Sudah terlihat belum ya, Pak? Belum. Ya sudah. Gimana? Sebelumnya maaf Pak, karena off cam. Jadi kalau provision bad debt itu yang ini Pak, untuk tahun yang per books-nya. Ya. Dan ini sama kayak bad debt expense. Baik. Artinya kan yang tercatat di laporan laba rugi Apple Blossom pada 2003 adalah 22.790, ya. Kembali lagi ke yang tadi. Makasih Mbak Sontika. Nah, balik lagi, ayo. Maksudnya supaya kita sama-sama paham gitu ya, sama-sama angkanya dari mana gitu ya. Nah, artinya kan gini ya, provision for bad debt di tahun 2003 kan sebesar 22.790. Nah, setelah berdasarkan hasil penelusuran kita, ya, kita dapati harusnya enggak 22.000. Provision itu terlalu tinggi, ya kan? Overstated ya, lebih kaji gitu ya. Harusnya sebesar berapa? 16.916. Ya, saldo per 31 Desember 2003. Namun ada jurnal penyesuaian, yaitu berkaitan dengan tadi penghapusan piutang tak tertagih di tempat tadi namanya yang nilainya 750, sehingga berpengaruh terhadap saldo bad debt-nya menjadi 19.169. Nah, kemudian kita melakukan ini tadi kan berdasarkan analisis yang tahun lalu kita mengestimasi, kita membuat suatu estimasi perkiraan dari allowance yang sudah ada di 2003, kira-kira yang bakal menjadi bad debt itu berapa. Sehingga kita temukan tadi kira-kira 5.589, ya kan? Alokasi estimasi perkiraan dari allowance itu yang akan menjadi bad debt. Sehingga harusnya saldo provision for bad debt expense-nya itu disesuaikan kembali, yaitu sebesar 13.580, ya. Jadi, coba turun ke bawah Mbak Ayu. Nah, kan? Jadi memang karena apa? Karena kalau kita lihat dari bad debt expense-nya ini memang ada peningkatan yang di sisi usia piutang di 30 sampai dengan 60 gitu ya. Sekitar 20.000 itu. Kali 10% ya lumayan gitu kan. Tingkat estimasi ketidakterlagiannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Sehingga nanti BDS expense-nya itu kita kurangin ya. Tidak sebesar 20 ribu apa tadi 22.000 tadi ya. Tapi harusnya dia menjadi besar ini ya. Ketinggian itu angkanya gitu ya. Overstated ya lebih lagi. Harusnya sebesar dikurangi dengan sebesar ini tadi, sebesar 13.000 sekian ini tadi ya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Coba kita kembali ke ini tadi deh. Pak Ayu punya ini nggak yang analytical yang kemarin itu yang tadi sampaikan oleh Mbak Rontika tadi? Ada, Pak. Agak coba ditampilkan. Coba dicatat angkanya dulu ya. Coba ditampilin. Biar kita tahu nanti dia pengaruhnya kemana. Gambar laporan keuangan. Oke, kita lihat coba di provision for bad debt-nya. Nah, ya, angkanya harusnya bukan 22.790 ya. Atas lagi ada nggak akun bad debt expense? Oh, nggak ada ya. Berarti memang itu ya dimaksud ya. Ya kan, bad debt expense itu provision for bad debt ini tadi. Nah, harusnya nilainya adalah berapa jadinya ini? Provision for bad debt-nya harusnya 13.850 atau 5.000? 5.000 ya, Pak. 5.589. Ya, harusnya 5.000. Kan 22.000. Tinggi banget kan? Overstated-nya ketinggian gitu ya. Berlebihan untuk pengalokasiannya per bed-nya. Jadi sesuai kan kalau kita lihat ke sini untuk kita masuk kategori sebagai questionable account karena perubahannya yang sangat signifikan gitu kan, hampir 100%. Tak wajar gitu ya. Maka provision for bad debt-nya tinggi sekali gitu. Apakah memang orang-orangnya pada bangkrut semua gitu kan, sehingga nggak mampu bayar atau gimana? Ternyata setelah kita schedule analisis, oh ternyata nggak segitu gitu ya. Ternyata cuma 5.000 sekian dia lebih. Nah, kira-kira nanti oke lah, ini baru satu akun ya. Dan nanti kita lihat akun-akun yang lain gitu kan. Akun ini baru akun utang dan akun alokasi ya. Alokasi for budget-nya. Besar kemungkinan kalau seperti ini nanti material nggak kira-kira tadinya. Kemarin materialitas berapa kita? Tadinya 13.000 sekian. Kalau di sini berarti lebih. Kata untuk kemarin kriterianya adalah 5.000, berarti kan material ya. Material kan, lebih tadinya material. Nah, ini bisa mempengaruhi opini nanti. Opininya bisa jadi tidak bisa memperoleh wajar tanpa pengecualian. Tadinya udah tadi di sini ya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Kalau malah nggak ngerti. Oke deh kalau gitu. Baik, makasih Mbak Ayu.
Kita lanjut ke Ilham Nafis. Silakan Ilham. Siapa? Sebelumnya saya izin mematikan kamera ya Pak. Ya. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Di sini saya akan menjelaskan schedule E1 yaitu saldo piutang si Apple Blossom ini. Jadi untuk saldo piutangnya di sini ada 3 koreksi, yaitu yang pertama dari Young and Beautiful, yaitu ada kerusakan, karena kerusakan sebesar 1.749, jadi itu dihapus piutangnya. Jadi kita koreksi, HR-nya dikredit, jadi kita kurangi, jadi dapat 1.700. Selanjutnya ada koreksi dari Insense, yaitu koreksinya karena invoice error. Jadi yang harganya harusnya 28.30 ditagih jadi 82.30. Jadi di sini kita mengurangi saldo piutangnya menjadi 7.980. Selanjutnya untuk Bobel Beauty Supplies kita juga mengurangi AR karena piutangnya tidak tertagih sampai 90 hari, jadi kita hapus sebesar 750. Jadi saldo piutang untuk Bobel Beauty Supplies itu tidak ada. Jadi total piutang Apple Blossom sampai tanggal 31 Desember 2003 adalah sebesar 200.127. Ya, sepertinya sampai situ saja, Pak. Oke. Berarti juga saldo piutangnya kalau kita lihat yang terhadap laporan keuangan juga lebih tadi ya. Lebih saja sebesar 3.578. Yang angkanya harusnya sekitar 209. Apakah ini material? 3.508 ini, nah kemarin kita lihat lagi kalau di buku Outlook itu kan 5.000 ya, kalau nggak salah ya. Materialnya ya, kan 5.000. Berarti ini makanya material masih di bawah material, masih di bawah ya. Masih salah sajinya masih diterima lah, yang masih bisa oke gitu. Tapi tadi kalau yang protected tadi kan udah signifikan gitu. Tinggal nanti kita menilai apakah itu terpasif atau tidak. Oke, Mas Ilham, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau kelompok lain? Ada yang mau men-challenge ini? Ada ya. Oke, terima kasih Mas Ilham atas paparannya. Kemudian terakhir silakan Mas Iva. Ya, izin share screen ya Pak ya. Ya. Izin menerangkan untuk indeks E, mungkin versi lebih singkatnya indeks E1 tadi ya. Jadi di sini inputnya tinggal E1. Jadi piutang Apple Blossom tadinya yang pertama itu 212.705. Lalu sesuai dengan di E1 tadi, ada pengurangan piutang sebesar 3.578. Menjadi piutangnya per auditnya menjadi 209.127. Mungkin sampai situ saja, Pak. Baik. Nah, ini biasanya kalau dalam audit, ya, yang laporan keuangan kalau yang nggak ada embel-embel angka, ini huruf E, A, B, C, D, itu namanya kertas kerja audit induk. Istilahnya ya. Kalau ada B, B1, B2, B3, E1, E2, dan seterusnya, itu namanya kertas kerja anak. Ya. Jadi biasanya memang kalau kertas kerja ini seperti ini. Ya, hanya global aja. Nah, kalau kita mau tahu rinciannya gimana sih? Angka 3.578 ini dari mana? Kita rujuk ke E1 ini. Makanya ada referensi. Ini. Kita lihat angka 3.000 pembentuk 3.578 ini apa? Oke, terima kasih Mas Ipa.
Baik, sampai sini ada yang masih bingung nggak? Terkait ini dulu deh. Kalau yang itu mungkin kalian bisa lah ya hitungannya. Audit program, ini yang paling penting sebenarnya. Nah nanti kalau misalkan kalau di ujian kalian disuruh nyusun audit program harus bisa gitu ya. Sebenarnya di buku Arens ada ya contoh sebenarnya. Saya tampilin ini. Kalau kalian baca di halaman 545 ya, halaman 545 itu ini dengan terkait penjualan dan koleksi pisang sebenarnya, terkait dengan pisang. Nih, contohnya kita pengen uji apa? Yang pertama ini misalkan trial utang dalam trial trial balance itu sesuai dengan jumlah yang ada di dalam master file dan angkanya sudah secara benar ditambahkan dan sesuai dengan yang di general ledger. Nah, ini kita jadi maksudnya apa? Maksudnya gini, kan kita punya master file ya, convertible. Maksudnya master file itu kan biasanya kalau kita sudah punya langganan tetap, ya pelanggan tetap, itu kan kita nanti bisa artinya gini, kita lihat itu trial balance-nya itu yang punya piutang ke kita itu apakah memang pihak-pihak yang sudah biasa bertransaksi dengan kita atau tidak, gitu. Kalau misalnya ada yang baru, nah kalau ada misalnya yang baru, itu perlu di dalam tanda kutip gitu ya, dalam tanda kutip perlu dicurigai gitu ya. Bukan berarti nggak boleh, boleh aja. Gitu. Tapi itu malah nanti akan menjadi bagian dari konfirmasi kita utama itu untuk menguji apakah benar nih customer-nya ada atau tidak. Nah langkah kerjanya kita lihat di sini misalkan dapatkan tadi gitu ya trial balance, account receivable trial balance, kemudian telusuri saldonya ke buku besar. Nah kalau di sini dia udah menggunakan ini nih, menggunakan software ya. Kalian dapat nggak teknik audit berbantuan komputer? Dapat, Pak. Dapat, Pak. Dapat ya. Kalian masih pakai Excel ya. Artinya ada namanya ATL. Nanti dia bisa pakai ini nih, pakai software gitu. Untuk apa? Untuk put dan cross putting dan cross putting. Penjumlahan ke secara horizontal dan vertikal. Benar apa enggak? Kan tadi kita lihat trial balance-nya, schedule-nya itu kan ada penjumlahan ke samping, ya kan, per customer gitu ya. Ada juga penjumlahan ke bawah secara keseluruhan. Kemudian kita coba cek 10, telusuri 10 akun dari trial balance ke akun master file. Untuk ngecek ini pelanggan-pelanggan tetap atau pelanggan baru atau seperti apa. Kemudian untuk menguji eksistensi perjadian, apakah piutang yang termasuk di trial balance itu memang benar-benar terjadi gitu peristiwa ekonominya gitu ya, transaksinya. Nah, baru kita langkah prosedurnya adalah lakukan konfirmasi terkait piutang, gunakan konfirmasi positif, konfirmasi semua nilai piutang yang melebihi 100.000 gitu, dan seterusnya. Nah ini contohnya nih sebenarnya. Kalian kalau baca di buku Aras ada semua sebenarnya. Tinggal modifikasi sedikit dapat. Nah kalau saya perhatikan tadi kayaknya audit prosedurnya masih ya kurang ya. Ada yang beberapa kurang pas. Walaupun tadi yang kelompok 1 bagus sudah mulai mencantumkan kolom siapa yang melakukan apa, kemudian harinya. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Coba di tengok-tengok buku Arens-nya ya. Biar ATK-nya izin bertanya, pakai. Pak. Ya, silakan. Apa ini?
Ini Kak, silakan. Izin bertanya Pak terkait konfirmasi positif sama negatif. Ya. Ya. Terkait ya. Halo, Mbak. Motor lewat, wifi-nya kecil ke bawah. Oh, putus kayaknya. Wah, malah keluar tuh. Ya, apa-apa ya, ini namanya risiko pelajaran jarak jauh memang begini gitu ya. Oke deh, ada sambil nunggu, ada yang mau ditanyakan yang lain? Kalau tidak ada, habis ini kita break out room ya. Kemudian silakan buka buku atau blossomnya di halaman, kalau PDF-nya itu halaman 112. Atau kalau halaman bukunya 192. Oke. Nah, kerjakan yang bagian B saja. Part B. Sama sebenarnya ya dengan yang tugas hari ini. Juga menyusun substantif test. Tapi kalau hari ini kita bahas tentang account receivable dan uncollectible account. Nah, kalau ini berkaitan dengan account payable ya. Berkaitan dengan hutang. Dan kewajiban-kewajiban yang belum tercatat. Silakan nanti dibaca mulai dari halaman 1. Saya yang terputus kan jadinya. Oke deh. Mohon maaf Pak, tadi kendala sih. Ya, sama. Saya juga sinyal barusan. Apa-apa. Sudah saya broadcast ya. Tanya, Pak. Oh, Mbak Yunita langsung mau nanya. Ya udah, nggak apa-apa. Silakan. Terkait konfirmasi positif sama negatif, Pak, di bagian program audit yang tadi, Pak, di completeness, si nilai piutang yang kecil itu ditentuin dilakukan konfirmasi positif, sedangkan nilai yang masih negatif. Nah, itu gimana ya Pak cara nentuin piutang tersebut pakainya melakukan konfirmasi positif atau negatif itu gimana ya Pak? Apa ada faktor-faktor tertentu gitu Pak? Sebenarnya gini, sebenarnya tidak ada kriteria yang mutlak ya, maksudnya yang pasti gitu, bahwa kalau nilainya segini dia harus positif, dan segini harus negatif, enggak. Semuanya kembali ke keputusan profesional si auditornya. Contoh, di soal kita ini kan dia menetapkan batasan 5.000, ya. Nilai 5.000 ke atas, itu dia lakukan, pendekatannya adalah konfirmasi positif. Karena dia menganggap 5.000 itu kan batas materialitasnya signifikan. Nah, kalau konfirmasi positif tadi, mau benar atau salah jawabannya atau angkanya, si yang dikonfirmasi wajib
memberikan jawaban. Ya, itu bedanya. Kalau dengan negatif. Kalau negatif, kalau dia tidak memberikan jawaban, maka dianggap saldo tersebut atau jumlah piutangnya benar. Justru sebaiknya kalau dia memberikan jawaban, berarti jawabannya itu dia menyanggah sebenarnya. Oh, piutang saya atau utang saya ke perusahaan Apple Blossom nggak sebesar itu. Itu kalau yang negatif. Tapi kalau positif, mau dia nilainya betul, mau nilainya salah, ya dia harus menjawab. Gitu ya, Mbak Yunita ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Nah, sekarang saya silakan ke Room ya. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kerjakan soal halaman 112 yang huruf B.